Tes suaranya jelas. Kalau misalnya kurang jelas, ini ya minta tolong di chat di kolom chat ya. Oke ya, saya mulai ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan bahas mengenai ini ya, chart pattern. Jadi mungkin beberapa pertemuan sebelumnya saya pernah jelasin mengenai candlestick, kemudian saya jelasin mengenai screening pakai metode EZ Finder yang ada di fitur Mirasset, kemudian saya ajarin mengenai stock search juga dan support resisten yang beberapa minggu lalu ya. Dan hari ini saya akan mencoba mereview kembali sedikit support resisten, kemudian trendline, kemudian akan saya bahas mengenai juga chart pattern dan beberapa request teman-teman di grup sih mengenai beberapa saham. Nanti kalau saya lupa mengenai saham yang di request ini ya, tolong ingetin ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai chart pattern. Jadi chart pattern itu apa sih ya? Jadi kalau teman-teman belajar analisis teknikal itu ada analisis basic yang di depan layar teman-teman ini nih, analisis teknikal basic, dan basic teknikal ini ada beberapa macam. Untuk yang chart pattern sebetulnya sudah masuk ke intermediate ya atau advanced, dan nanti akan kita bahas ke sana. Namun sebelum bahas ke sana saya akan memberikan review dulu ya. Kita flashback ke beberapa materi sebelumnya. Jadi saya tahu di audiens saya juga ada yang pemula, ada yang belajar, ada yang sudah expert. Jadi mungkin yang sudah expert atau sudah pintar bisa menyesuaikan dulu. Nah, kemudian saya perbesar dulu ya. Nah, jadi apa sih analisa teknikal itu? Jadi mungkin sering kali ya ketika saya webinar, saya selalu mereview bahwasanya di saham itu ada dua analisis. Yang pertama analisis fundamental, yang kedua analisis teknikal. Kalau analisa fundamental itu berkaitan dengan makroekonomi, berkaitan dengan kinerja laporan keuangan perusahaan, berkaitan dengan aksi corporate perusahaan, berkaitan dengan juga mengenai ekonomi global seperti itu. Jadi cangkupannya luas ya. Jadi memang kalau analisa fundamental memang butuh adaptasi yang lebih. Jadi teman-teman butuh effort yang lebih untuk belajar. Beberapa pertemuan sebelumnya juga sudah pernah saya bahas analisa fundamental ya. Dan memang analisa fundamental ini butuh istilahnya kita belajar secara ekonomis itu seperti apa, secara ekonomi itu seperti apa. Nah, itu agak sulit memang. Tapi bisa dipelajari. Nah, kalau analisa teknikal sebetulnya agak mudah dari analisa fundamental, karena analisa teknikal itu kita mempelajari beberapa pola grafik dari masa lampau, tujuannya untuk memprediksi harga yang akan datang seperti itu. Dan analisa teknikal ini secara historis 70% itu selalu berulang ya. Jadi analisa teknikal itu selalu berulang. Terus kita next. Jadi di sini teman-teman bisa pelajari ya, analisa teknikal itu adalah suatu pendekatan analisa harga yang mempelajari aktivitas pasar. Kemudian analisa teknikal itu digunakan untuk menentukan kita time to buy, time to sell. Nah, itu basic yang teman-teman harus pahami ya. Dan mengapa analisa teknikal itu penting dan sudah saya sampaikan berkali-kali, karena kita tahu di analisa teknikal ini banyak sekali indikator yang bermanfaat buat kita gunain untuk entry beli saham maupun jual saham. Dan pertanyaannya adalah buat teman-teman yang masih pemula atau belajar, Mas, baiknya itu entry yang paling ideal itu harga berapa? Jualnya di harga berapa? Nah, itu yang mungkin teman-teman harus pahami ya, dan harus mengerti seperti apa caranya entry dan exit menggunakan analisa teknikal. Dan analisa teknikal itu ada berbagai macam, ada indikator candlestick, ada moving average, ada Bollinger Band, ada Fibonacci retracement, ada Williams share dan lain sebagainya. Beberapa sudah
saya pernah jelasin di pertemuan sebelumnya ya, teman-teman bisa tonton di video saya di YouTube. Nah, itu ada semua. Oke, kemudian kita next aja. Kita langsung next. Dan di sini kita akan memasuki mengenai pola-pola ya. Jadi di analisa teknikal itu ada pola-pola tertentu dan ini akan memiliki kecenderungan berulang dari masa ke masa ya. Ada kecenderungan kuat bahwa perilaku investor atau pasar ini sama dengan yang akan datang, seperti itu. Walaupun yang akan datang itu ada informasi-informasi yang berbeda, namun tentunya akan tetap sama ya. Jadi historical itu selalu berulang, makanya pasar itu saya selalu bilang kalau di bulan April, Mei, kemudian Juni, Juli itu biasanya agak sideways, ada slowdown, agak downtrend, cenderung turun karena memang siklus tahunannya seperti itu. Pada saat COVID terjadi di tahun 2020 itu juga penurunan terjadi di bulan Maret, April, Mei. Nah, Juni itu sudah bottoming, kemudian Juli sudah jalan. Itu waktu COVID 2020 lalu. Dan banyak kenaikan saham yang beggar ya, di atas 100% pada saat COVID tahun lalu itu. Dan mungkin teman-teman yang angkatan COVID juga merasakan cuannya ya, karena memang IHSG drop dalam, kemudian naik kenceng, dan itu mungkin timingnya yang harus teman asah untuk di timing sekarang. Jadi kalau timing sekarang nih, mungkin teman-teman semua lagi ditakutin oleh oh mas sekarang pasar kok lesu ya, oh mas pasar kok katanya di Amerika mau resesi, inflasi Amerika tinggi, oh di Indonesia juga mau menaikkan suku bunga, kira-kira asing keluar dari Indonesia apa enggak ya, seperti itu. Berbagai macam ketakutan seperti itu yang digembor-gemborkan media, yang diinfokan oleh sosial media, influencer, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu apa ya, itu sudah berulang kali gitu loh. Buat teman-teman yang mungkin udah lama di market, mungkin udah 5 tahun ke atas di market ya, mungkin udah tahu. Memang kita setiap 1 tahun, setiap bulan-bulan tertentu itu selalu ada agenda ya. Jadi bertepatan dengan siklus-siklus tertentu kayak bulan Juni, bulan Mei itu pasti ada agenda. Nanti Desember karena biasanya fund manager atau manajer investasi dari dana pensiun, reksadana mau mempercantik portofolio mereka, mereka juga mengerek harga-harga saham yang mereka punya supaya hasilnya bagus untuk report tahunan, dan itu juga ada agenda tersendiri namanya window dressing. Kalau misalnya teman-teman pemula yang belum tahu namanya window dressing. Jadi hampir dipastikan secara tahunan 20 tahun terakhir itu di bulan Desember, Januari itu rata-rata pasar saham selalu naik. Terlepas apapun isunya, terlepas apapun krisisnya ya. Baik dulu tahun 98 krisis panjang, krisis parah pada saat zaman Soeharto, krisis tahun 2008, COVID itu Desember, Januari mesti rata-rata naik indeksnya, dan itu memang siklus sih. Dan itu terlihat dari cerminan chartnya atau grafiknya dari analisa teknikal itu sendiri. Dan di hadapan layar teman-teman di sini ada beberapa gambar, mungkin buat teman-teman yang pemula bingung atau istilahnya di mata kok sakit ya, ini pola-pola gambar apa kayak gitu ya. Jadi ini sudah sedikit dibocorin ya, ini chart pattern. Jadi chart pattern itu di sini ada beberapa ya. Ada inverted head and shoulder, terus double top, double bottom, triple top, descending triangle, ascending triangle, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan saya contohkan di harga sahamnya ya. Dan ini ada banyak sekali pattern, cuman sebetulnya ada beberapa pattern yang teman-teman wajib hafalin ya. Dan itu nanti mudah sih untuk kita kenali. Oke, berikutnya price of stock always move in trend. Jadi istilahnya harga saham itu selalu bergerak mengikuti arah tren. Ya, jadi ibaratnya tuh kalau teman-teman yang masih pemula, sekarang lagi musimnya viralnya ini misalnya ya, atau baju ini gitu ya, trennya kalau sekarang lagi tren fashion ini misalnya, di saham juga seperti itu. Ada tren
harga saham tertentu. Ada sektor-sektor saham yang lagi ngetren naik maupun turun. Kayak beberapa bulan yang lalu di kuartal 1 itu tren batu bara yang lagi naik, diikuti tren perkapalan seperti itu. Di bursa saham sendiri yang belum naik sama sekali di sektornya adalah sektor properti, konstruksi, kemudian CPO ya. Karena harga CPO dunia turun terus dan Jokowi membatasi ekspor ya. Pemerintah membatasi beberapa kebijakan di sektor CPO dan itu yang menyebabkan harga CPO juga masih slow down turun seperti itu. Nah, beda dengan sektor mungkin batu bara, minyak. Kenapa minyak di Indonesia naik terus? Karena harga minyak di dunia naik terus seperti itu. Dan Indonesia kan dia masih ngimpor minyak seperti itu ya. Jadi ini situasi seperti ini harus tahu ya. Ini mungkin bagian dari analisa fundamental seperti itu. Terus nanti ketika tahun 2024, ketika menjelang pemilu, biasanya ada agenda politik. Nah, siapa yang diuntungkan di situ? Nah, saham-saham yang mungkin ada kaitannya dengan pencalonan dari si capres. Nah, biasanya ada agenda di situ juga. Nah, ini teman-teman juga harus tahu karena biasanya dana kampanye, pilpres dan lain sebagainya itu juga carinya di pasar saham, gitu sih. Oke ya, jadi di sini yang teman-teman harus tahu bahwasanya harga saham itu mengikuti tren ya, tren naik, turun, tren apa yang ada di sektornya seperti itu. Kalau tren naik ya chartnya naik tangga. Sering saya bilang chartnya naik tangga. Kalau semisal naik tangga udah beberapa bulan, nah biasanya itu udah harganya udah panas ya, udah di atas ya. Dan itu mungkin teman-teman perlu wait and see dulu, hati-hati. Kalau harganya cenderung turun terus, nah teman-teman patokannya lihat di MA5 ya. Nanti saya jelasin di MA5 chartnya itu kalau semisal harga saham atau candlestick dia turun terus bergerak persis di bawah MA5 mengikuti MA5 dan nggak pernah naik di atas MA5, itu tandanya dia posisinya masih tren terus. Sebaliknya kalau harga saham posisinya berada di atas MA5 kayak contohnya Raja tuh. Tempo hari itu pernah saya share di grup ya, di rekomendasi saya tanggal 8 kemarin, Raja potensinya bullish flag. Nah, chart pattern-nya bullish flag, kondisinya seperti ini. Nah, memang kalau dilihat akhirnya Raja yang benar-benar trennya naik ya, bullish flag kan dia naiknya 2 kali lipat dari harga bottom-nya gitu. Dan bayangkan Raja waktu itu di harga 400-an kalau nggak salah dikerek sampai kemarin hari ini atau kemarin hampir nyetuh di angka 600. Itu pentingnya kita mengerti chart pattern itu seperti apa. Nah ini ya, ini yang saya cerita barusan, market is discounting everything ya. Jadi asumsi dasar analisa teknika adalah segala hal yang mempengaruhi pergerakan pasar, baik fundamental, politik, bencana alam, faktor psikologis pelaku pasar, dan lain-lain telah tercermin dalam pergerakan harga. Jadi di sini baik fundamental, laba, terus hutang, kontrak baru. Jadi kalau misal teman-teman yang pemula, biasanya kan saya share berita di grup. Saya yakin teman-teman yang pemula atau baru belajar nggak ngerti ini berita apa sih, fungsinya buat apa kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau ini ya, mau ngikutin berita, kalau teman-teman mau ngikutin berita itu cek kira-kira dengan terbitnya news ini ngaruh nggak di harga saham seperti itu. Nah, contohnya laba nih misalnya. Saham Wika labanya anjlok sekian. Saham Unilever labanya naik sekian misalnya. Itu kira-kira langsung direspon market apa enggak? Kalau ternyata langsung direspon harga sahamnya naik, ya berarti ya memang berita tersebut inline dengan kondisi market pada saat itu. Beberapa hal yang positif yang teman-teman pahami ketika mungkin saya share di grup, berita seperti laba, kemudian kontrak baru, ataupun capital expenditure ya. Capital expenditure itu kayak CAPEX mungkin bahasa bekennya ya. Nah, itu perusahaan menganggarkan budget untuk ekspansi di tahun berikutnya itu berapa persen dari laba. Nah, itu semakin besar ekspansinya dan itu digunakan untuk misalnya bangun pabrik, misalnya buat ekspansi, itu sinyal positif buat
harga saham. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau konotasinya negatif buat bayar utang itu hati-hati. Nah, seperti itu. Biasanya saham-saham yang banyak tatonya, misalnya X, terus apalagi ya N dan lain sebagainya, itu perusahaan-perusahaan yang mungkin telat bayar utang dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi politik, pemilu tadi sudah saya bilang, rumor akuisisi, merger dan lain sebagainya, big investor. Ada investor besar yang masuk di saham A, B, C, D, E, nah itu juga akan berpengaruh ke harga sahamnya. Berikutnya, makroekonomi mengenai perang dagang suku bunga. Jadi, ini kan ada rencana, kalau misalnya rupiah jebol di angka 15.000, bahkan ke 16.000, itu BI rate akan dinaikkan lagi. Tujuannya supaya dolar masih masuk di Indonesia. Nah, tapi kalau semisal rupiahnya masih bertengger ke 15.000, ya so far masih aman. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia itu katanya utangnya 7.000 triliun. Tapi secara ekonomi dari sisi ekspor impor itu juga masih bagus ya. Dari sisi GDP itu juga di Indonesia posisinya masih 5% prediksi dari konsensus. Jadi menurut saya Indonesia ini sebetulnya ekonominya masih kuat. Cuman ya masyarakat Indonesia retail itu kadang ditakut-takuti oleh berita yang ada di Amerika, di US dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan biasanya berita-berita tersebut itu harganya udah jalan, beritanya baru muncul. Kadang tuh kayak Temas tuh yang tempo hari di sektor perkapalan. Ada beberapa barang dari Cina yang ekspornya atau impornya tersendat untuk masuk ke Indonesia, sehingga biaya kontainernya dan biaya perkapalannya itu akhirnya mahal, dan itu menguntungkan di sektor perkapalan. Biasanya hal ini diikuti dengan kenaikan batu bara, karena kan batu bara beberapa ada yang transportasinya lewat perkapalan juga. Di situ waktu itu Temas belum ada berita laporan keuangan labanya naik 1000% misalnya seperti itu. Tapi harga sahamnya sudah dikerek duluan kayak gitu. Jadi sebetulnya fundamental itu beberapa ada yang inland, ketika berita muncul langsung direspon sahamnya naik. Ada yang beritanya belakangan harga sahamnya udah tinggi. Nah, maka dari itu di sini analisa teknikal itu lebih cepat ya dibanding analisis fundamental, meskipun kedua-duanya sama-sama bagus. Oke ya. Berikutnya, fungsi analisa teknikal itu yang pertama mendeteksi tren yang sedang berlangsung. Kalau trennya naik, naik tangga berarti dia uptrend, kalau turun tangga downtrend, kalau dia sejajar itu sideways. Dan yang kedua, membantu memberikan sinyal beli dan sinyal jual. Ini tadi sudah saya bahas. Oke, next ya. Next, ini candlestick ya, kemarin sudah sempat saya bahas. Nah, ini sudah saya bahas barusan. Nah, ini polanya ya. Jadi saham itu ada polanya kayak gini. Ini sideways, ini downtrend, ini uptrend, downtrend lagi, uptrend lagi. Ya. Dan ini bisa ditarik garis ya untuk trend lainnya. Kemarin sudah sempat saya ajarin cara gambar narik garis, ngubungin ke support, resisten ke resisten itu seperti apa. Nanti coba kita praktek lagi. Nah, sebetulnya saham yang downtrend itu bukan berarti kita nggak bisa trading ya. Sebetulnya bisa. Anggaplah garis hitam ini adalah garis MA5 ya. Ini kan ada garis turun tangga nih. Anggaplah garis yang hitam ini adalah garis MA5. Jadi ini anggaplah candlestick. Ketika candlestick dia di bawah MA5 terus ya, trennya biasanya turun seperti ini ya. Tapi ketika dia turun itu membentuk pola lower low baru ya, dan ini bisa ditarik garis. Dan kita bisa TikTok memanfaatin ketika dia dekat dengan garis support di bawah ini. Ya, namun memang agak sulit sih kita trading di saham yang downtrend. Kalau buat teman-teman pemula mungkin saya saranin lebih enak sideways ya daripada downtrend, karena sideways kita udah tahu bottom supportnya di mana, resistnya di mana. Oke. Ya, jadi ini saya flashback lagi sebelum kita ke chart pattern.
Support dan resisten, support itu gampangannya batas bawah atau lantai, resisten itu batas atas. Jadi kalau misal kita melakukan rencana trading plan, itu kita tentuin dulu risikonya berapa, ribetnya berapa. Ya. Jadi kita tentuin dulu risikonya berapa, ribetnya berapa. Caranya nentuin risikonya gimana, Mas? Ya kita tarik garis supportnya di mana. Garis support itu di mana, Mas? Nah, kita tarik garis-garis candlestick atau candlestick yang dia turun sama dengan harga candlestick di harga sebelumnya. Kayak ini ya, ini kan hampir sejajar nih. Kalau kita tarik garis kelihatan. Dan kalau kita melakukan entry beli itu ketika candlestick atau harga saham menyentuh support di sini. Kita melakukan entry beli. Jualnya kemana? Jualnya ke sini di dekat resist. Ya. Nah, biasanya Mas jebol resist kita beli namanya breakout ya. Ternyata di bawah turun. Nah, itu namanya rejection resist ya. Jadi terjadi false atau istilahnya sinyal palsu dari breakout. Nah, itu biasanya memang terjadi ketika volume atau mungkin sellernya masih dominan daripada buyer dan volumenya mungkin nggak sekuat buyernya ya. Jadi volumenya lebih kuat seller, akhirnya turun. Dan gimana sih Mas nandai seperti itu? Gampang, teman-teman lihat dari sisi candlestick-nya. Kalau ada ekor panjang di atas kayak gini, ya teman-teman keliru nih, misalnya belinya harusnya di sini di support. Karena FOMO belinya di atas. Ya, belinya di atas sini. Ya udah karena kondisi candlestick-nya dia udah ada ekor panjangnya di atas, ya kita langsung jual ya. Kita langsung jual. Berarti dia gagal nembus resisten. Nah, dikatakan dia bisa breakout kalau dia full candle seperti ini ya. Full candle seperti ini dengan volume. Nah, ini breakout. Berarti yang resist yang ini bisa kita katakan sebagai support baru. Ya, belinya otomatis kalau udah di sini ya kita jualnya ya di atasnya lagi. Tinggal kita nunggu koreksian di support. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita tahu supportnya di 650, kemudian resistnya di sekitar 800 misalnya. Kalau kita beli di tengah-tengah 750, berarti kalau didorong turun, ya kita ada potensi loss sekitar mungkin 5%. Kalau didorong naik, which is ya kita bisa dapat 5% atau lebih. Tapi yang pertanyaannya sebelum teman-teman beli, itu ukur dulu berapa kira-kira potensi loss kita. Makanya saya bilang, kalau saham belum breakout, mending wait and see dulu. Mending tungguin di support sekalian. Nah, udah 2 kali, 3 kali tes support kok nggak ketembus, Mas. Ya udah beli. Tapi kalau udah 1, 2 kali tes support ternyata jebol, ya wait and see dulu gitu. Tapi minimal kalau teman-teman beli di support, ya otomatis resiko yang kita dapat tuh kecil. Karena biasanya kalau udah di spot mantul. Kalaupun misalnya turun, kita cut loss-nya nggak jauh. Gitu pertimbangannya kenapa kita harus trading plan pakai support resisten. Oke ya, jadi kalau tembus ini, ya kita jual. Tembus support namanya breakdown, kita jual. Nah, ini breakout ya. Ini breakout, kita beli. Entry-nya seperti itu. Dan ini setiap harga saham yang naik di support, yang naik di resisten 1, resisten 2 bisa kita namakan sebagai resisten 1, resisten 2, resisten 3, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini yang paling bawah lantainya di support 2. Kalau misalnya ketembus, ini bisa kita namakan resist ya. Nah, kalau ketembus kita namakan support 1. Target berikutnya resist 1. Kalau ketembus ya berarti resist 2. Gitu caranya. Nah, oke ya. Sebetulnya untuk mengenai chart pattern, saya dulu ada materi yang bagus, cuman masih keselip. Ini tadi barusan saya browsing di Google ya, lumayan bagus sih. Dan saya share dulu.
Oke, ya, kelihatan ya. Sebetulnya teman-teman juga bisa sih pelajari sendiri di Google banyak. Cuman mungkin kalau nggak ada mentor yang mandu mungkin bingung ya. Dan ini adalah materi, sebentar, chart pattern ya. Jadi setiap grafik itu ada polanya ya. Nah, setiap grafik itu ada polanya di sini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa pola. Di sini falling wedge modelnya seperti ini, ada bullish rectangle seperti ini, bullish pennant seperti ini. Ini sebetulnya nggak perlu dihafalin, cuman dilihat aja polanya seperti apa, nanti lama-lama hafal sendiri ya. Dan sebetulnya ini di fitur Mira Asset itu kita ada di, kalau di PC di Stock atau EZ Feeder, nanti ada bagian chart pattern. Kita bisa screening langsung ya. Jadi ini kenapa saya ajarin manualnya, jadi supaya teman-teman bisa tarik garis, tidak mengandalkan sistem yang ada di Mira Asset. Karena kalau biasanya teman-teman langsung belajar instan, itu akan apa ya, nggak bikin kita bisa gitu loh. Jadi di sini saya ajarin basicnya dulu. Dan chart pattern itu adalah beberapa pola yang membentuk suatu tren. Ya, jadi kalau ini kita tarik garis polanya turun, nah ini bisa kita sebut sebagai falling wedge. Kemudian kalau dia sejajar seperti ini, bisa kita sebut bullish rectangle. Ini semuanya tren naik ya, ini tren naik semua. Bentar, minta tolong. Oke, sudah saya mute semua. Nah, ini bullish flag ya. Pola ini sama kayak gambarnya raja ya kemarin ya. Waktu itu pernah saya gambar kemarin, polanya mirip seperti ini. Jadi ini kita tarik garis, ini resist ya, yang kita nariknya dari shadow, dari ekor yang paling atas, kemudian dari ekor yang bawah juga kita tarik. Nah, ketika ada harga saham nembus dari trendline garisnya itu, kita melakukan entry buy. Ya, jadi kita entry buy-nya kombinasi dari support resisten dan chart pattern seperti itu. Nah, teman-teman bisa ikutin hafalin pola yang seperti ini. Misalnya pola seperti ini menurut saya mudah sih untuk kita belajarnya. Ya, mudah untuk kita lihat. Terus kita bisa pakai juga di sini aja wedge ya. Bentuknya seperti ini. Nah, terus ada symmetrical triangle, ada cascading triangle, kemudian ada descending triangle. Nah, yang ini kalau ada pola seperti ini dia tembus trendline bawah, ini penurunan ini 2 kalinya dari ini ya. Jadi kalau ini udah breakout, ini ke sini ini sepanjang ini. Sepanjang tarian garis yang ini. Jadi ini kalau ke sini misalnya naiknya 30%, ya turunnya bisa 30% lebih. Gitu. Jadi kalau udah tembus trendline, teman-teman yang dilakukan adalah cut loss ya di sini. Kalau misalnya teman-teman modalnya kuat, eman mas di cut loss, ya silahkan di averaging bisa. Kalau modalnya kuat ya. Tapi averaging down itu yang boleh kita lakuin maksimal 2-3 kali aja. Di atas itu jangan. Karena kalau teman-teman averaging terus-menerus, ya akhirnya bengkak di modalnya itu cuman buat satu saham, mending modalnya sayang kan diputar ke saham lain. Makanya kenapa saya bilang Pak Fir bilang juga kenapa RDN itu penting lebih dari satu, karena kalau misalnya yang satu nyangkut kita bisa masuk ke RDN yang lain di saham tersebut yang lebih murah gitu. Nah, ini cup with handle modelnya seperti ini. Nanti kita akan praktek ya. Nah, ini double top. Sebetulnya yang paling mudah teman-teman pelajari ini double top. Double top itu pasti turun ya. Jadi bentuknya kayak huruf W. Polanya kayak huruf W. Ini pasti turun. Targetnya berapa? Targetnya sama dengan ini. Jadi ini misalnya tertingginya katakanlah dari harga 1.000 ke 2.000 ya.
Nah, kalau dia udah turun ke 1000, berarti dia turun lagi ke 500. Targetnya seperti itu. Kemudian kalau double bottom ini juga sama kayak double top. Kebalikannya, ini bentuknya huruf W, ini bentuknya huruf M. Jadi kalau mau hafalin, double top itu sinyal turun. Kalau double bottom, sinyal naik. Ya. Jadi hafalin yang naik aja sih, maksud saya teman-teman enaknya hafalin yang sinyal-sinyal yang naik aja, sinyal-sinyal yang positif aja. Jadi di mindsetnya itu udah positif, gitu ya. Ini juga sama. Kalau di sini bottomnya katakanlah 1000, kenaikan di sini 2000, berarti ke sini bisa 3000. Targetnya seperti itu. Nah, kalau head and shoulder di sini bentuknya kayak ini ya. Ini ada kepala, ini pundak. Ini lebih ke ini ya, 3 formasi ya. Kalau ini 2 formasi. Ini ada kayak gunung tapi berbentuk 3. Nah, ini juga sinyal turun sih. Kebalikan ini namanya inverse head and shoulder. Nah, jadi gampangnya nggak usah dihafalin namanya, tapi dilihat polanya aja. Oh, kalau ada pola gunung 3 gini, potensinya mau turun, ngedrop. Oh, kalau ada double top gini, ada puncak-puncak ini nggak bisa nembus resist, dia polanya mau turun. Oh, di sini ada lembah ya di bawah, bentuknya kayak huruf W. Oh, ini polanya mau naik, gitu aja. Nah, ini ada falling wedge, ada rising wedge. Untuk yang rising wedge ini negatif ya. Jadi kalau dia udah kesentuh uptrend, terus kemudian dia jebol dari trendline-nya, ya ini otomatis dalam ya. Dalamnya berapa, Mas? Biasanya 50% lebih penurunannya. Kalau teman-teman di sini nyangkut, dibiarin ke bawah ya, turunnya pasti 50%. Rata-rata seperti itu. Ini repeat historis ya, ini berdasarkan historis, tingkat keakurasinya hampir 70% gitu. Kemudian falling wedge kebalikan dari ini juga sinyal positif ya. Jadi teman-teman hafalin 3 ini aja. Double bottom, inverted head and shoulder, falling wedge. Nah, ini contohnya. Oke, kita coba contohin ya langsung ke harga sahamnya. Nah, ini chartnya di depan layar teman-teman. Oke ya, tadi ada yang tanya, Mas IHSG gimana, supportnya berapa, terus saham apa ya tadi ya, saham Antam, kemudian ada beberapa saham seperti Emrat dan lain sebagainya ya. Kita pertama cek dulu IHSG ya. Ini sekalian saya review market hari ini. IHSG sekarang kondisinya di sini. Nah, ini ya. Ini MA 200, ini sakral ya, istilahnya sakral itu patokan saham itu bisa uptrend atau enggak. Dan ini mungkin sering saya posting di YouTube juga mengenai analisis ini. Ini dipakai juga trader-trader profesional untuk melihat harga saham ini trennya naik apa enggak. Ini baik daily maupun weekly sama-sama pentingnya. Kalau candlestick atau harga saham bergerak di bawah garis MA 200, nah ini biasanya akan terus bergerak sideways atau cenderung turun. Dan apabila harga saham atau candlestick bergerak di bawah MA5 yang warna merah ini, berarti kecenderungan trennya turun seperti itu. IHSG hari ini tutup turun 1%, dia gagal nembus MA 200. Dan ini kemarin sudah saya ingetin ya, IHSG masih rawan teman-teman scalping atau day trading aja. Dan ini ngetes ya, ini besok support terakhirnya di sini sekitar 509, kemudian ada di sini 6.600-an, terus ada di sini sepertinya ini udah di support yang pertama 6.630-an. Kalau besok jebol arahnya ke 6.600 dan 6.600 ini titik terakhir sih menurut saya. Kalau jebol lagi
Ini nggak boleh jebol 6.500. Tapi kalau jebol arahnya ya ke sini. Arahnya ke sini ya. 62750. Ini sideways panjang, ini ya, ini sideways panjang dan biasanya akan sulit ketembus. Target saya sih kalau bisa IHSG turun ke sini. Sekalian kalau turun dalam ya turun dalam, kita bisa serok lebih murah, kita bisa belanja lebih murah. Gitu. Ini masih di tes-tes terus sih sama asing. Gitu. Makanya buat teman-teman yang suka trading blue chip kayak BCA, BRI, kemudian Goto ya, Goto ini market cap-nya gede banget, itu hati-hati juga kalau Gotonya dibanting ARB, alamat IHSG-nya pasti turun. Atau kalau BCA-nya ngedrop dalam, alamat IHSG-nya juga turun. BRI ngedrop dalam, BCA-nya juga turun. BCA ini masih ngetes di 7.000 ya. Itu mungkin kalau besok turun ke 7.000 ya bisa ke 6.800-an BCA-nya. Terus kemudian kita bisa lihat dari sisi MACD ya. Ini indikator MACD, teman-teman bisa klik kanan, add indikator, kemudian pilih trend indikator, kemudian pilih MACD, osilator, dan MACD. Nanti bentuknya seperti ini, tinggal di-drag ke atas jadi gabung. Ya. Terus MACD ini penting buat teman-teman lihat untuk melihat arah tren. Ya, jadi ini masih fase distribusi. IHSG ini masih fase distribusi. Dan saham yang kondisinya seperti ini berarti dia masih distribusi. Tapi kalau positif yang warna merah seperti ini berarti dia sudah fase akumulasi. Seperti itu ya cara bacanya. Dan kita bisa ngelihat asing in atau out dulu di kode 009 di sini. Nah, di sini kita lihat asing hari ini net sell lumayan gede ya. Sekitar 873 miliar. Kemarin-kemarin kalau kita lihat cuma 200, 300 kecil. Menurut saya ini 800 juga nggak gede banget, nggak kecil banget. Biasanya asing tuh kalau beneran niat exit di bursa kita itu sampai 2T, sampai 3T sehari kayak gitu. Kayak pada saat COVID 2020 lalu tuh kayak gitu sih. Ya tujuannya mereka jualan supaya bikin retail panik dan biar dapat harga lebih murah lagi gitu. Oke ya, kemudian ada yang tanya, Mas cara ngelihat Broksum gimana? Ini saya ada rangkuman ya. Ada beberapa rangkuman, mungkin teman-teman bisa catat ya. Bisa catat broker-broker yang dilewati bandar ya. Ini bisa catat ya. Sebentar, saya catat di handphone. Nah, kalau teman-teman mau ngelihat saham broker-broker yang biasanya dilewati bandar itu ada MU, AG, kemudian HD, ada CD, ZP, kemudian MK, kemudian IF, ada AI, ada AZ, ada LG, FS, JB, Jasa Utama Kapital, ada IN, ada KI, ada TP, ada AT, DH, SKI, BK, CS, U, DR, HP, KZ, MI, RX, yang biasanya duitnya gede itu kalau dia akumulasi biasanya diem itu RX. RX, KZ itu diem biasanya. Kalau udah ngambil gede dia nggak tiktokan. RF juga seperti itu. Yang agak kadang tiktokan itu BK sama AK ya. Itu teman-teman pahami ya. Terus biasanya broker-broker yang agak ngeri itu hati-hati kalau mereka jualan kayak PC, BB, BF, SL, RO, kemudian IH, ZR. Pokoknya kode broker sekuritas yang biasanya jarang muncul, itu muncul kalau udah muncul gede sih. Kayak AN ini biasanya kalau dia exit itu jualannya gede. Teman-teman harus ikutan exit aja kalau dia keluar. Itu ya. Itu bisa teman-teman catat. Terus di sini teman-teman bisa langsung aja ngelihat di menu quote, kemudian di sini ada broker, pilih EZ broker, di sini lengkap ya. Teman-teman mau ngelihat Jamfa, ini bisa di skip sampai beberapa bulan ya. Nah,
Tapi jangan lama-lama. Kalau kita penganut bandarmologi ya kita ngelihat 2 hari terakhir gitu atau 1 minggu terakhir. Dan ini bisa kita lihat ya, misalnya di skip sampai tanggal 7. Sorry, ini Maret ya. Anggap kita skip sampai tanggal 4 ya. Nah, ini kita bisa loop. Nah, ini. Yang akumulasi siapa? Ya, kalau yang merah ini, yang hijau ini akumulasi ya. Ini ada CS. Average-nya di sekitar 1459. Ya, belinya sekitar 94.000 lot. Ini sell-nya, ini average buy-nya. Kalau semakin kita tarik panjang ke belakang, biasanya antara average buy sama average sell itu hampir sama atau tipis. Karena kan dia global ya, merata-rata in out dari sekuritas itu secara global gitu loh. Jadi jangan terlalu panjang. Dan ini yang buang BB ya kan? BB. Tadi kan barusan saya bilang broker yang aneh atau apa ya istilahnya ya? Broker bandar yang patut kita waspadai ya. Jadi barusan tadi kan saya bilang BB. Ini BB ada yang keluar di Jamfa lumayan gede. Nah, itu patut kita curigai ya. Dan di sini kita bisa searching by broker ya. Misalnya teman-teman suka follow MG ya, kita langsung ketik aja MG. Nah, nanti kelihatan MG itu hari ini beli saham apa aja gitu. Itu ya. Nah, itu bisa kita lihat di sini berdasarkan dan ini kita klik IDX member transaction, di sini ada banyak sekali kode broker ya. BB itu Verdana Sekuritas, kemudian AN Bantek Sekuritas, ini juga broker-broker yang biasanya kalau buang barang gede. Terus apa namanya? Ya yang saya sebutin tadi ya. Nah, ya mungkin teman-teman ada perlu hafalin sedikit sih buat teman-teman yang penganut bandarmologi ya. Ini bisa dicek malam, baik di handphone maupun di PC bisa malam, ya di atas 4:30 lah bisa. Cuman kalau teman-teman mau lengkap, displaynya enak, ya pakai PC aja daripada handphone. Gitu ya. Terus ini kalau kita klik buy, di sini ada transaksi di kita YP Miraset, kita top buy paling gede, kemudian ada ini per tanggal 13 hari ini ya, ada ZP, ada AK. Nah, ini ada ZP AK ini transaksi gede segini 1,2, terus sell-nya 1,7. Nah, ini berarti dia banyak net sell-nya ya. Nah, ini teman-teman cari aja nih yang akumulasi gede. Broker apa? Kayak ini PP nih misalnya. Ini sell-nya nggak ada nih. Hari ini transaksi segini. Ya, ini di mana ya? Sebentar. PP ini juga broker yang saya nggak tahu sih, maksudnya nggak terkenal dari sisi sekuritas tuh, sekuritas kecil nggak terkenal, cuman dia ada beli segini dan tidak melakukan penjualan. Nah, nanti kita bisa dicek dia belinya apa gitu. Nah, oh ternyata dia akumulasi saham ini gitu. Ya, dia akumulasi di Telkom. Nah, kita bisa cek tuh satu-satu. Kita cek juga berdasarkan by volume ya, volume. Nah, ini. Jadi sekuritas tuh ibaratnya teman-teman yang pemula ya, kayak pengepul lah, istilahnya kayak apa ya bahasa ini, pengepul atau mungkin tengkulak bahasa Jawanya, terus bahasa Indonesianya pengepul, distributor mungkin ya, distributor kalau kita bahasa perdagangan, agen yang punya uang gede untuk mengakumulasi si saham tersebut. Nah, secara simpel bahasanya seperti itu ya. Jadi kita cari data big player, investor besar yang akumulasi sebuah saham itu melalui Broksum. Dan saat ini kan untuk live market Broksum ditutup, kita hanya bisa melihat saat malam. Tapi tidak menyusutkan kita untuk menganalisis secara
bandarmologi secara broksum juga ya. Karena malam masih bisa dibuka seperti itu. Dan untuk chart pattern, kita kembali lagi ke chart pattern. Di Mirasset ada di kodenya 0114 di sini ya. Ini teman-teman bisa masuk ke menu stock search ya. Stock search kodenya ini 0114. Ya, di sini ya. Ini di sini udah muncul semua. Nah, ini polanya gambar, catnya uptrend. Nah, itu ya. Terus kalau misalnya diklik seperti ini muncul juga ya. Ini yang downtrend tuh apa aja? Ini ada banyak nih yang downtrend. Nah, ini. Yang tren turun. Ini kalau nggak salah tadi waktu kita belajar ini ya, head and shoulders ya. Itu. Tapi saran saya sih teman-teman belajar secara manual ya, tarik garis biar lebih apa ya, dasarnya lebih ada daripada kita langsung searching di sini. Oke ya, misalnya kita contoh, kita gambar chart pattern ya, misalnya raja. Ini kemarin sih di YouTube saya sebelumnya kita tarik garis di sini, bentuknya seperti ini nanti. Nah ini ya. Ini mungkin kalau kita belajar tadi di situ ada. Nah, jadi kita hubungkan titik support ke support, resist ke resist yang paling atas. Dan titik entry yang beli terbaik, timing dengan resiko yang kecil di sini. Ya. Dan tadi ada yang tanya juga, Mas Raja apa bisa ke 600 ya? Dan kalau kita lihat all time high-nya Raja di berapa ya ini ya? Di 830 ini sepertinya. Ya, all time high-nya Raja di 830. Harusnya masih bisa, cuman kalau dilihat dari sisi chartnya dia udah di atas MA5. Jadi kalau semakin candlestick menjauhi MA5 itu semakin tinggi resiko kita ya, kita beli. Jadi kalau beli itu paling minim resiko ketika dia turun deket MA5. Ini kan tadi sempat turun tuh. Ini garis MA5 sempat turun di low-nya 535 ya. Mungkin ARB ya tadi ya. Yaitu titik kalau kita scalping itu titik resiko yang paling rendah untuk kita buy. Namun mungkin teman-teman takut, waduh sahamnya ARB ya. Jangan-jangan besok kekunci ARB lagi, kadang kan seperti itu. Nah, kalau udah ada candlestick seperti ini ya biasanya sih besok trennya turun lagi ya. Ada hijau-hijau terus kemudian candlestick merah. Kemungkinan besok masih turun ya karena ini udah naiknya tinggi. Itu ya, mungkin kita bisa, atau mungkin teman-teman ada request saham yang mungkin bisa digambar secara chart pattern ya. Kan hari ini kita edukasi temanya chart pattern. Oh, ada pertanyaan ya. Dari Heriadi, Pak, dengan tahu aktivitas bandar kita harus gimana? Maksud saya, cara pakai ilmu bandarmologinya gimana? Oke ya, ini mumpung ini saya jawab dulu yang ini pertanyaannya. Kita masuk aja ke quote, kemudian kita pilih stock price. Ya, kita masuk stock price. Di sini ya kita pakai patokan chart tetap support resisten untuk kita entry dan kita jual, dan chart pattern untuk kita nge-hold suatu saham. Jadi chart pattern itu kalau udah konfirmasi biasanya kita bisa hold saham sampai 3 hari 4 hari. Kalau dia udah confirm beneran, kayak Raja itu kemarin confirmnya perfect ya. Saya info rekomendasi dari harga 400-an sampai 600 gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ragu mau dikombinasikan dengan bandarmologi ya kita bisa cek di secara broksum ya di sini. Secara broksum, cara bacanya gimana? Mudah sih, teman-teman tinggal lihat aja top bayarnya siapa, top sellernya siapa.
Di sini ada YP, sekuritas kita, Miraset, biasanya sih dilewati retail, rata-rata kalau YP lebih dominan jual ya di sini ya. Jadi top seller terbanyak hari ini di Raja itu Miraset, profit taking mereka. Kemudian ada AK di sini ya. AK di sini belinya 170.000, jualnya 130.000. Berarti masih ada sisa sekitar 40.000 mereka akumulasi ya. Jadi masih ada sisa barang. Nah, ini bentar ya, saya mute dulu ya suaranya. Ini seperti ini kita bisa ngelihat juga di EZ Broker ya. Ini langsung aja kita cari sahamnya buy stock ya, Raja ini. Di sini kita langsung kelihatan netnya ya. Kalau di menu EZ Broker ini kita bisa ngecek net akumulasinya berapa. Kalau yang tadi kan kita harus ngitung manual dulu. Nah, kalau yang stock price kita harus ngitung manual dulu. Kalau ini langsung net. Kalau atas net buy, kalau bawah net sell ya. Dan kalau kita lihat di sini net buy-nya BK ya, BK sama AK. BK lumayan gede ya di sini. Mana ya stock price-nya? Nah, ini BK. BK hari ini akumulasi sekitar 165.000 lot, tapi buangnya hanya separuh, 79.000. Jadi masih ada sisa barang. Ada sisa barang ya. Mana ya ini ya? Nah, ini ya. Dia beli average-nya 581 di sini. Net buy-nya segitu. Kurang lebih. Terus ada AK 570. Ya, ini DX ini nyangkut ya. Sangkutnya lumayan. Belinya di harga 600 ya. Belinya di harga 600. Oke. Ya, cara bacanya kurang lebih seperti itulah kalau Broksum ya. Ada banyak yang request ya. Ada ASA, Akra, ada PNBS. Pak, dari sekian saham, Bapak kok tahu Raja ada kemungkinan bullish dari chart pattern screening sahamnya di mana? Oke, jadi kalau Raja kemarin memang ketika waktu saya analisis bullish pattern pada saat itu, di hari itu Raja itu rame diperdagangkan. Dan ketika market merah, waktu itu ada Raja, terus ada beberapa saham, ABA juga yang rame ketika market merah. Dan sebetulnya ya kita ngelihat aja sih dari sisi transaksi di gainer ini ya. Kita bisa ngelihat dari sisi gainer ini. Kalau teman-teman mau screening secara manual, kita bisa ngelihat dari sisi volume. Ini yang paling gede yang mana? Hari ini ada BP, ada ASA, ada NATO, SLIS, dan lain sebagainya di sini ya. Dari sini kita tentuin secara candlestick dan pattern-nya seperti apa gitu ya. Kemudian RMKE kemarin juga seperti itu ya. RMKE kemarin saya info bullish flag. Ini sama juga sih, mirip kayak Raja. Di YouTube saya sebelumnya ada kalau nggak salah. RMKE hari ini tertinggi 790. Ini volumenya gede 1 juta juga. Dan kita bisa ngelihat secara chartnya. Mana ya chartnya ya? Nah, kita ngelihat chartnya RMKE. Gini, teman-teman itu sebetulnya cari saham yang volumenya gede, sahamnya sideways. Sideways itu gimana, Mas? Gini. Ini kalau kita tarik garis ya. Ini, terus kemudian ini support ya. Ya dia bergerak di sini-sini terus sampai mungkin 2 bulan, 3 bulan. Atau teman-teman cari yang sideways di bawah juga boleh. Nah, ketika di fase sideways itu biasanya fase penentuan. Apakah dia akan downtrend lagi atau dia uptrend lagi. Nah, dari situ kita gambar chart pattern seperti itu. Itu ya. Contohnya ini nih. Teman-teman masuk ke pattern search ya. Di sini contoh ada saham yang gini, downtrend ya ini ya. Ini kan ada banyak tuh, teman-teman cek satu-satu. Nah, ini apa ya sahamnya? CSRA.
GRP, misalnya Inco. Inco ini kalau kita lihat kan pattern-nya dia apa ya tadi ya? Falling wedge kalau nggak salah. Sebentar. Ini saya untuk pattern sih sebetulnya nggak hafal-hafal banget ya, hafal-hafal tertentu aja. Cuman tahu kalau pola saham ini mau naik gitu. Falling wedge ya. Ini kalau kita lihat Inco ini polanya falling wedge. Jadi tinggal tunggu breakout aja sih. Ini kalau kita gambar, jadi teman-teman cari saham-saham yang downtrend gini, cuman dia udah diem. Ini kan masih nyulo ya. Inco ini masih nyulo terendah tadi di 5.000 ya. Paling nggak dia nggak boleh sentuh harga terendah baru di misalnya spotnya di 5.000 nih. Paling nggak dia 1 minggu 2 minggu terakhir dia harus diem di atas 5.000. Itu sudah fase sideways. Nah, ketika dia fase sideways kita baru gambar chart pattern-nya. Gitu caranya. Jadi Pak, maksudnya waktu screening saham itu kita ceknya yang gainer dulu di stock rankingnya gainer dulu atau loser gitu Pak? Kalau teman-teman mau nyari saham buat besok, mau trading, teman-teman cari yang gainer dulu aja. Tentuin volume kira-kira 1 juta ke atas. Nah, itu dicek chartnya. Kalau ternyata dia chartnya sebetulnya downtrend kayak gini, misalnya sebelumnya chartnya downtrend dan di hari itu dia naiknya tinggi nih, dan itu biasanya akan terjadi perubahan tren secara chart pattern ya. Kita coba cari satu-satu ya. Di sini ada BP, ASA, NATO. Mungkin ASA ya. ASA tadi ada yang request kayaknya ya. Mana ini ya? Oh, iya ASA dari yang request. Kita cek ya ASA ya. Secara apa ya? Secara bandarmologi, kalau saya lihat, secara sekilas, secara chartnya aja, bandarnya sadis. Kenapa saya bilang sadis? Karena di ARB-in berjilid-jilid kayak gini. Nah, ini sebetulnya kalau kita pakai patokan chart pattern itu agak susah. Karena chart pattern itu adalah harga saham yang sudah apa ya, ada polanya. Dari secara historis itu ada polanya. Ini kan masih saham IPO ya. Jadi masih saham IPO. Tapi kalau teman-teman trade saham yang kayak gini, itu patokannya pakai MA5 aja cukup. Kalau kita mau gambar chart pattern, ini agak susah sih. Karena memang dari sisi resiko ketika dia ARB berjilid-jilid seperti ini, bandarnya itu susah kita tebak. Jadi teman-teman patokannya pakai MA5 aja. Ketika dia udah selesai, ini kan sideways ya. Ini kan sideways, dia udah nggak nekuk ke bawah lagi, terus bergerak di atas MA5, dan saat ini kita untuk timing to buy, timing to sell. Gitu. Jadi ini timing kita to buy, dan ketika dia udah bergerak di atas MA20 daily yang warna orange, nah ini kelihatan udah sinyal bullish seperti itu. Gitu ya cara bacanya. Cuman si ASA ini beberapa kali memang saya sempat trade keluar masuk, tapi nggak sering sih. Cuman saya ngelihat pola si bandar ini agak ngeri sih kalau ngelihat. Jadi kalau misalnya kita gambar chart pattern agak susah. Dan saham seperti ini mungkin buat teman-teman yang tingkat toleransi resikonya tinggi, yang suka risk taker ya. Kalau teman-teman pemula mungkin saran saya sih jangan ngambil, karena mungkin dia bisa bergerak berbalik arah secara mendadak. Gitu ya. Kalau ASA, apakah masih bisa naik lagi? Nah, kita cek nih support resistannya. Yang jelas secara short term dia udah bagus ya. Ini beberapa kali tes resist dan udah jebol. Di sini udah jebol juga. Ini gap-nya ada banyak sih. Secara teori gap itu selalu tertutup ya. Entah secara cepat atau lambat, dan ini kemungkinan juga akan tertutup. Selama ASA ini bergerak on track di atas MA5, saya rasa yang punya di bawah bisa hold. Tapi kalau misalnya dia udah bergerak di bawah MA5 misalnya, contohnya kayak gini nih, candlestick udah bergerak di bawah MA5, ya saat itu teman-teman exit. Itu sih. Cara follow trend-nya seperti itu.
Nah, Pak, kalau seandainya kita misalnya screening sahamnya itu, kalau seandainya lihat gainer itu dia sudah naik 10% kayak gitu, apakah masih kalau menggunakan chart pattern kita analisa itu apakah nggak terlambat gitu Pak? Maksudnya pada waktu stock gainer apakah kita cari yang mungkin di stock gainernya itu di stock ranking gainernya cari yang 3% aja. Kalau dia sudah 10%, 20%, apakah masih bisa dianalisa lagi gitu Pak maksudnya. Maksudnya resikonya kan kalau kita beli kan lebih tinggi gitu Pak maksudnya. Ya, paham Mas. Jadi kalau misalnya kita analisis dari stock gainer, kenapa saya bilang cari yang persentasenya tinggi? Karena kalau misalnya kita nemu saham yang ketika dia persentasenya tinggi, tapi baru pertama kali itu ya, maksudnya baru pertama kali itu sebelumnya dia trennya turun atau sideways. Berarti kan artinya ketika dia volumenya naik tinggi, kemudian persentasenya naik tinggi, di situ ada dominan buyer atau bahkan big player di situ yang masuk. Makanya kita analisis dengan chart pattern. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya kayak Raja. Nah, Raja ini dia turun, kemudian ada volume gede di sini ya, naik sampai 13%. Dan kita gambar secara pattern, ternyata konfirmasinya bagus. Nah, itu bisa kita pakai patokan. Patokan lainnya, kita cek secara volume ya. Ini tanggal 5 Juli. Nah, ini tanggal 5 Juli, volumenya tinggi. Ini volumenya 259,55% ya. Kemarin kalau teman-teman ngikutin apa ya, mentor host champion yang satunya kok Andi Sanjaya itu bilang saham itu kalau misalnya mau reversal uptrend itu kita pakai patokan yang volumenya di atas 100%. 100% itu dari mana? Dari volume sebelumnya. Kalau di atas itu berarti lebih bagus. Nah, ini kan volumenya 259%. Ini patokannya dari mana, Mas? Dari sini. Dari volume sebelumnya tanggal 5. Ya. Jadi ini volumenya naik dan makin ke sini makin tinggi dan itu yang membuat kita lakukan screening, oh ini worth it untuk time to buy seperti itu. Di sisi lain kalau kita lihat secara MACD juga dia sinyalnya juga sudah mau golden cross, istilahnya seperti itu. Ya. Jadi satu candlestick yang naiknya kencang di atas 10% bukan berarti itu resikonya udah tinggi. Tapi ibaratnya kita posisikan sebagai apa ya? Kita posisikan sebagai ikan ya. Kita follow ikan hiu misalnya. Oh ada ikan hiu yang lewat. Oh ada bandar yang lewat. Kita ikutin. Nah, jadi mindsetnya dirubah. Bukan berarti nggak semua persentase tinggi itu resikonya harganya udah tinggi. Tapi lihat dulu, kalau teman-teman Raja beli di sini, ya teman-teman ya ibaratnya beli di tower, di pucuk gunung istilahnya kan. Kan volumenya udah selesai nih, ini tinggi, 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 terus ini volumenya turun. Merah ini artinya volumenya turun dari volumenya sebelumnya. Nah, semakin volumenya merahnya semakin kecil ya, berarti semakin apa ya berkurang power untuk naik gitu. Cara bacanya seperti itu. Dan RMKE juga seperti itu. Nah, ini kan volumenya kecil nih. Ini fase sideways, fase bandar akumulasi. Sebentar ya, saya ada pulpen buat nandai ya. Jadi bentar ya. Jadi kalau di sini nah ini. Jadi ini di sini nih fase bandar akumulasi ya di sini ya. Ini fase bandar akumulasi, di sini volumenya gede. Nah, di sini volumenya gede, ini di atas 100%. Dan itu saat timing kita untuk beli. Dan ketika kita ngelihat chart pattern-nya, ternyata juga confirm seperti itu. Ya, jadi kita screening di sini, kita lihat ASA ini dia udah naik ya, beberapa hari udah naik. Dan kalau saya lihat sih udah agak berisiko. Jadi walaupun ASA di sini naiknya 10%, saya bilang agak berisiko karena si ASA ini dia sebelumnya udah naik nih, dari sini volumenya udah tinggi. Nah,
timing terbaik di mana ya? Ketika ini volumenya mulai tinggi nih, timing terbaik di sini. Dan ini sudah agak tinggi ya volumenya. Maksudnya udah harga sahamnya udah naik terlalu tinggi dari harga sekarang. Cuman kalau mungkin teman-teman scalping ya mungkin masih bisa. Ya, jadi kalau screening kita patokan pakai yang baru satu candle yang baru naik. Misalnya kemarin Meta juga seperti itu. Nah, ini Meta volumenya kosong kan, volumenya kosong, terus baru ada gede di sini. Ini waktu itu mungkin arah ya, dan besoknya masih bisa naik. Kalau misalnya kita beli di dekat arah di sini ya, ya kita masih bisa cuan kok ketika pagi dia naik. Ya, tapi sorenya diguyur turun gitu. Diguyur turun pun biasanya dia memang ini buang ini aja, buang muatan. Kemudian harga saham akan bergerak konsolidasi mengikuti MA5 lagi. Jadi patokan dasarnya lagi-lagi ke MA5 gitu loh. Jadi cara screeningnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman cari saham yang kayak Raja, kayak RMKE ya, kita cari yang dia dari sideways ataupun dari downtrend terus baru uptrend. Nah, ini ada lagi BRPT ya. BRPT ini dari kemarin juga saya agak curiga juga, dalam arti bener nggak ya, ini juga harusnya udah confirm. Nah, ini kalau kita lihat kan dia juga mirip-mirip tuh. Kalau kita gambar. Nah, ini dia juga mirip-mirip tuh. Ya. Jadi ini trendline bawahnya ya, trendline supportnya di sini. Ini selama nggak bikin nyulu ke bawah lagi, ya ini udah sinyalnya positif. Ini kan kena breakout atas nih. Nah, ini sudah tepat di MA 200 nih. Nah, ini tepat di MA 200 nih, lagi nguji. Makanya saya bilang MA 200 ini sakral. Kalau misalnya bisa ketembus, ya otomatis akan uptrend, ya patokannya di sini. Targetnya kemana? Ke sini. Gitu. Terus, apa lagi ya? Kalau volumenya gede, tapi dia presentasinya kecil, cuma 3, sekian persen, biasanya sih kalau kayak gini, apa ya, si bandar itu naikin harga untuk jualan. Bisa juga crossing saham atau tukar-tukaran barang kayak gitu. Terus, jadi cari yang volumenya gede, kenaikannya juga bagus ya, gitu sih. Terus, si Asa volumenya kenapa hijau terus ya Om? Hijau itu maksudnya naik ya, volumenya naik daripada hari sebelumnya. Kalau besok dia turun, volumenya lebih kecil dari hari sebelumnya, nanti volumenya akan berubah merah. Dan itu menandakan udah fasenya udah turun ya, istilahnya tingkat bayarnya udah berkurang. Akra PNBS. Akra ini sebetulnya udah mulai confirm ya, karena udah di atas MA5 dan dia udah mau crossing di atas MA20. Dan ini sih, kalau Akra sih kalau kita lihat di sini, kita tarik garis. Jadi nariknya garis gimana sih Mas, kita hubungkan dari titik resist ke resist, ya kita langsung tarik sejajar aja. Dan kalau dilihat di sini, si Akra ini dia masih nyoba ngetes trendline-nya ini sih. Better kalau dia confirm di atas 1120 ya trennya bisa uptrend lagi si Akra ini gitu. Jadi penting ya untuk belajar tarik garis, karena bandar pun juga narik garis gitu loh. Terus Breeze, oke. Breeze di video YouTube saya kemarin sudah saya review ya, Breeze sama Agro.
saya bilang si bandar ini agak maksa. Maksudnya dalam arti dia masih trennya turun. Kalau kita tarik garis di sini, dia trennya turun. Ya, dia udah breakout memang. Dia udah breakout di sini. Udah breakout, cuman agak memaksakan gitu. Biasanya kan harusnya saham itu harus sideways dulu. Di sini paling enggak 2 minggu atau 1 minggu sideways dulu. Ini langsung kena support downtrend, langsung tancap gas. Dan agak memaksakan sih secara teknikal. Dan di sini ada resist. Nggak mampu dijebol ya kemarin ya. 15.30. Ini kemarin tak review di YouTube saya. Saya bilang kalau dia tutup di atas 15.30 itu sinyalnya bagus karena dia tutup di atas resist. Jadi teman-teman yang sudah mengerti basic resist dan support, kalau misalnya harga saham itu jebol resist atau breakout, misalnya resistnya 100, terus dia ketembus di 100, tapi tutupnya di saat closing itu pas di 100, itu sinyalnya masih ragu-ragu ya. Kalau bisa, kalau resistnya 100, tutupnya harus 101, 102, itu sinyalnya bagus. Kalau ini kan breeze resistnya 15.30 dan dia tutupnya enggak di 15.30 tapi 15.25 di bawah resist. Nah, biasanya besoknya diguyur. Kemarin di video saya sebelumnya seperti itu. Skenarionya breeze ini lebih ke profit taking wajar. Kalau saya lihat sih lebih ke profit taking wajar. Apakah besok bisa breeze-nya bisa naik, Mas? Maybe bisa naik juga. Kayak skenario-nya sahamnya Meta tadi. Kita tinggal ngelihat secara broksum ya di sini. Kita ngelihat secara broksum. Nah, di sini ada YP, ada CC, EP, MG. MG-nya buang ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, yang main di breeze ini MG. Nah, MG ini tiktokan kalau goreng ya udah beli sehari aja besoknya jual gitu. Ini buang lumayan gede hari ini. Oke ya, terus sepertinya terakhir ada pertanyaan dari klien saya mengenai auto order ya. Ini saya contohin ya. Ini di akun istri saya, ada saham Astra nih saya contohin. Misalnya teman-teman mau pasang auto order ya, tinggal diklik aja nih. Diklik double klik dulu sahamnya. Kalau kurang dari sama dengan itu cut loss, untuk lebih besar sama dengan itu berarti profit take. Nah, ini tinggal diklik aja kalau mau pasang cut loss. Misalnya saya punya harga di 625. Ya, saya pasang cut loss misalnya kalau dia turun di bawah 5.600 misalnya. Kemudian untuk profit taking-nya saya pasang di 6.200. Nah, lot-nya kita pilih misalnya 5 lot. Ya, terus setting tab-nya kita pilih last price aja. Terus untuk valid date-nya misalnya kita pakai 7 hari ya. Tapi kita nggak usah lama-lama sih. Kalau saya misalnya buat contoh aja misalnya sampai tanggal 15. Nah, gitu aja sih, langsung kita klik save di sini. Nanti di sini akan muncul profit take sama cut loss. Ya. Profit take ini kalau misalnya dia naik lebih besar sama dengan 6.200 maka akan terjual otomatis tanpa kita ngelihat sistemnya ya, tanpa kita login. Kalau cut loss kurang dari sama dengan 5.600, kalau harga saham turun ke 5.600 otomatis nanti akan terjual otomatis. Dan jangan lupa ini posisinya masih off, validate-nya tanggal 15. Kita checklist dulu. Kita do you want to run? Nah, kita klik OK. Nah, di sini langsung on. Kalau on ini berarti dia sudah aktif ya. Jadi kalaupun saya nggak login di akun istri saya, nggak melakukan transaksi apapun, ketika saham Astra naik ke 6.200 ya akan terjual otomatis. Kalau turun ya otomatis akan ke cut loss otomatis. Nah, itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang tanya.
Bedanya apa auto order sama order booking ya? Jadi kalau apa namanya auto order itu dia orderannya masuk ke server ketika set kondisi kita tereksekusi. Jadi saham Astra naik dulu ke 6.200, baru antrian kita masuk ke sistem. Ya, tapi kalau order booking itu sebetulnya persis kayak order biasa, ketika kita input ya antrian kita sudah masuk ke sistem seperti itu. Jadi antara auto order sama order booking ataupun order biasa sebetulnya secara nomor antrian lebih cepat order biasa atau order booking daripada auto order. Makanya kadang ada yang bilang, "Mas, kenapa sih aku kok trade saham IPO gini-gini tak pasang auto order kok ternyata kok lolos?" Nah, karena saham-saham IPO itu kan naik turunnya cepat. Kadang harganya lompat-lompat. Kalau misalnya saham harganya lompat-lompat, kalau kita pasang auto order itu nggak berfungsi di sistemnya auto order. Karena misalnya kita pasang 5.600, ternyata dia langsung ARB misalnya. Ya udah harga kita kelewati, kita nggak kejual seperti itu. Makanya kalau auto order saya saranin dipakai ke saham-saham yang mungkin dalam tanda kutip ya nggak begitu gorengan lah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau sahamnya nggak gorengan, saya saranin mungkin teman-teman pakai order secara manual aja, pakai fast order atau mungkin pakai order apa namanya order biasa atau order booking. Dan auto order booking itu adalah order menginap. Jadi biasanya dipakai BSJP sih. Kadang kan sore saya kasih BSJP, belinya pakai order biasa, tapi jualnya pakai order booking. Tujuannya biar bisa kesangkut nih atau biar bisa apa ya kecantol ya bahasanya ya. Jadi kalau misalnya kita beli saham X di harga 100, kita asumsi jual 1 tik buat besok pagi. Berarti ya otomatis kalau misalnya besok pagi openingnya saham X tersebut di 103, ya kita kejualnya ke 103. Itu order booking. Jadi manfaatnya seperti itu. Dia akan terjual otomatis mengikuti harga opening. Dan tujuannya untuk order menginap 1 hari. Kalau auto order itu untuk order menginap sampai 7 hari. Itu ya. Oke, mungkin dari sini materi hari ini saya rasa cukup ya. Buat teman-teman mungkin yang belum saya jawab untuk saham yang konsultasi atau apa, teman-teman bisa langsung aja infokan di grup atau mungkin nanti tanya kalau ada yang belum. Dan semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan materi hari ini sudah saya record dan nanti akan saya share di YouTube ya. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube saya, mungkin minta tolong semuanya subscribe di Anton spasi Swandana, SWAN Dana, dan nanti beberapa informasi mengenai edukasi webinar dan lain sebagainya selalu saya update di YouTube. Jadi teman-teman bisa belajar dan mengulang. Buat yang tidak hadir juga bisa ngecek di YouTube. Oke ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa sekarang ini lagi posisi siklus, jadi jangan beranggapan apa namanya, oh berarti pasar saham sekarang bukan saatnya untuk kita invest. Padahal sebetulnya ini buat teman-teman yang tahu ini adalah momen yang tepat untuk kita invest. Jadi kita tunggu timing bottomnya IHSG di berapa. Stay tune di market dan tetap sediain cash buat jaga-jaga kalau semisal harga sahamnya turun tajam, teman-teman bisa ada peluru untuk serok. Barangkali teman-teman jadi the next investor yang mungkin sukses seperti teman-teman yang angkatan COVID seperti itu. Oke ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.